Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, izinkan saya akan menjelaskan bagaimana cara upload soal ke aplikasi CBT. Yang pertama-tama, silahkan dibuka browsernya, mau Google Chrome ataupun Firefox dan sejenisnya. Setelah terbuka, di URL coba ketikkan ya di k2cp.sites.net/pat10. Nah, ini untuk alamat websitenya untuk kelas 10. Kalau sudah, coba di enter. Nah, ini untuk tampilan login siswa. Nah, untuk akses ke guru, ini kita tambahkan setelah PAT10/ itu tambahkan panel. Nah, seperti ini terbuka. Kalau misalkan sudah seperti ini, silahkan ibu bapak untuk masukkan username serta password yang sudah saya berikan. Nah, ini untuk tanda ya penilaian akhir tahun untuk kelas 10. Nah, untuk kelas 11, nah ini ya supaya jelas, sama ya. Saya saja yang membedakan. Jadi ini untuk kelas 11 ya. Untuk dibuka tab yang kedua, jadi untuk kelas 10 dan kelas 11 itu akses webnya berbeda ya. Jadi k2cp-sites.net/8080/PAT11. Kalau sudah seperti ini, di enter. Nah, maka akan muncul tampilan untuk kelas 11. Nah, supaya masuk ke tampilan akses ke guru, tambahkan juga di sini panel ya. Jadi setelah PAT11 panel. Kalau tadi kan di sini PAT10 ya, garis miring panel juga. Coba di enter. Nah, ini perbedaannya. Di sini ada judul. Jadi nanti ibu bapak sebetulnya bisa masuk ke dua alamat web ini ya, untuk kelas 10 dan juga kelas 11. Karena untuk username sama password itu sama aksesnya. Cuman supaya nanti tidak keliru, nah ini coba dicermati dulu ketika masuk webnya untuk kelas 10 atau kelas 11 ya. Kalau misalkan untuk pembuatan soal hanya kelas 10 saja ibu bapak, maka itu nggak akan sampai ketukar. Tapi kalau yang mengajar di kelas 10 sama kelas 11, nah itu nanti takutnya ibu bapak ketukar. Lihat, ini diperhatikan lagi ya. Ini untuk kelas 11, ini alamat websitenya, dan ini untuk kelas 10. Nah, akan satu aja sama ya. Misalkan di sini masukin username-nya. Nanti username ibu bapak sesuaikan yang sudah saya berikan. Kalau sudah, username sama passwordnya diisi, pastikan sesuai, benar, klik login. Maka nanti akan berhasil ya login. Nah, ini sesuai, pastikan ini sesuai dengan informasi nama ibu bapak ya, sesuai namanya masing-masing. Nah, pada tampilan ini di sini ada peserta ujian, yaitu peserta ujian untuk kelas 10 semua, karena kita aksesnya di kelas 10 ya. Kalau untuk kelas 11 nanti peserta ujiannya kelas 11 semua. Nah, di sini ada di bawah peserta ujian ada profil saya. Nah, ini boleh ibu bapak ganti kalau mau. Kalau nggak juga nggak jadi masalah ya, nggak apa-apa. Misalkan nama lengkap atau NIP atau username, bahkan passwordnya kalau mau diganti silahkan ya. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, sebelum pembuatan upload ya ke aplikasi CBT, nah di sini buat dulu bank soal ya. Nah, ini bisa diperhatikan bank soal.
bank soal nanti itu setelah bank soal berhasil dibuat, nanti ibu bapak langsung bisa mengisi soalnya ya, pembuatan soal. Nah ini coba saya hapus dulu supaya jelas ya, kita kosongkan. Nah misalkan pasti kalau belum ada ini pasti kosong. Nah gimana cara buatnya? Di sini ada tombol tambah bank soal, diklik. Nah, kemudian di sini ada kode bank soal, silahkan. Misalkan contoh di sini eh, Sunda ya, bahasa Sunda contoh. Nanti sesuaikan dengan kode mata pelajaran yang ibu bapak ampu supaya tidak tertukar. Nah, di sini mata pelajaran juga tinggal dipilih ya. Jadi untuk mata pelajaran ini hanya mata pelajaran yang ada di kelas 10. Jadi kalau misalkan tadi salah masuk ya, salah masuk apa namanya, login ya, alamat webnya, maka nanti nggak akan ketemu mapelnya karena emang ini untuk kelas 10 saja. Nah karena ini kan kode bank soalnya bahasa Sunda, misalkan kita pilih sesuai ya, bahasa Sunda. Nah ini bahasa Sunda. Kalau misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris sesuaikan dengan mata pelajaran, jangan sampai salah. Nah mata pelajaran sudah diisi, kode bank soal sudah diisi, tinggal dipilih program keahlian. Nah kalau misalkan bahasa Sunda itu kan semua ya, semua rombel di kelas 10, maka pilih semua. Kalau misalkan ada mapel produktif, nah biasanya kan itu hanya kelas-kelas tertentu. Misalkan kalau kimia ya pilih kimia aja, atau misalkan ngajarnya di kelas kimia sama AKL, pilih AKL. Ini yang semua boleh dihapus. Misalkan kalau hanya di 2 rombel. Tapi kalau semua itu pilih aja semua ya, biar enggak satu-satu semua karena bahasa Sunda. Nah, level soal ini pilih. Kalau mau semua kelas 10 supaya lebih spesifik, pilih kelas 10 aja ya, biar jelas kelas 10. Karena nggak ada kelas 11. Karena ini khusus kelas 10. Kemudian pilih kelas. Nah, karena tadi semua kan, semua kelas. Nah, untuk bahasa Sunda ya pilih semua kelas. Kalau misalkan mengampu di kelas-kelas tertentu, pilih kelasnya mana aja. Misalkan di TBSM nih, TBSM aja, pilih TBSM. Contoh, misalkan di TBSM aja ngajarnya, pilih TBSM. Tapi kalau emang seluruh kelas, pilih aja semua kelas, tanpa terkecuali. Nah, di sini yang berikutnya adalah mengisi jumlah soal pilihan ganda. Jadi ini harus sesuai. Kalau misalkan ibu bapak isikan sesuai dengan ketentuan ya yang sudah diberikan, yaitu untuk soal itu 30 pilihan ganda ya, nanti soal tampilnya. Jadi kalaupun mau lebih, misalkan contoh mau bikin 50, silahkan. Mau bikin 100 juga silahkan, tetapi untuk soal yang tampil misalkan di sini hanya 30. Nah, ya, jadi 30 ini dari 100 soal nanti diacak ya. Tapi kalau mau dipas juga nggak jadi masalah ya. Yang penting sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Misalkan 30 aja. Atau mau lebih dari 30 silahkan, tapi yang tampilnya tetap 30. Nah, di sini ada bobot soal pilihan ganda. Nah, biasanya yang udah itu diisi 70% untuk soal pilihan ganda. Kemudian untuk opsinya pilih optionnya 5 ya sampai E karena kita SMK bukan SMP. Kalau SMP kan sampai 4. Nah, sampai 5. Nah, untuk bobot juga itu sebetulnya saya kembalikan lagi ke guru mata pelajaran. Kalau misalkan pilihan gandanya ingin 80 silahkan ya. Tapi kalau yang udah itu saya kasihnya 70% untuk pilihan ganda dan jumlah soal esai yaitu 5. Jadi total 35 soal, 30 pilihan ganda dengan bobot 70%, soal yang tampil semuanya 30 dan optionnya 5. Nah, isikan ini esainya 5, bobot soal esainya, nah ini kalau 70 berarti kan harus sisa, kalau dari 130. Nah, berarti di sini isikan 30. Yang penting ini
Nah, jadi kalau misalkan bobot soal PG-nya 70 berarti di sininya 30. Pokoknya di total ini harus bobotnya 100. Kalau misalkan mau dirubah juga silahkan sesuai dengan kebutuhan ibu bapak. Misalkan di sini 80, di sininya soal esai berarti 20%. Jadi di total 100. Udah aja misalkan samakan sama rata. Misalkan 70 30. Akhirnya sesuaikan. Nah, soal yang tampil berarti kalau ini 5 berarti tampil 5. Kalau ingin lebih dari 5 boleh nggak? Mangga silahkan. Misalkan 10. Tapi harus dibuatkan 10, tapi yang tampil tetap 5 ya. Tapi udah biar nggak capek bikin aja sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Udah. Nah, untuk KKM di sini harus diisi ya. Nah, untuk KKM itu isikan saja 75 ya. Kemudian di sini ada soal agama. Karena di sini bukan soal agama pilih ya. Kemudian status soal harus aktif. Nah, kalaupun di sini ibu ataupun bapak membuat bank soalnya itu adalah soal agama, mengampu mapel agama, di sini tetap isikan saja bukan soal agama. Kenapa? Karena kalau misalkan dipilih soal agama, misalkan Islam, nanti soalnya nggak akan kebaca ya. Jadi posisinya di sini cara pembuatan bank soal dengan contoh kode bank soalnya Sunda, mata pelajaran bahasa Sunda, program keahlian karena semua pilih semua tadi ya. Level soalnya 10, pilih kelasnya semua dan ini bobotnya sesuai dengan seperti ini. Kalau sudah di sini bisa diklik tombol simpan. Nah, maka barusan yang sudah kita buat ada ya muncul di sini bank soal. Nah, di sini setelah berhasil membuat kode bank soal, berikutnya bisa diklik bagian bank soalnya. Di sini ada soal, import, edit, copy bank. Nah, kita pilih yang soal ya. Kita pilih soal di sini untuk memasukkan soalnya berapa. Nah, di sini kan masih kosong. Daftar soal, pilihan ganda nggak ada, soal esai kosong juga. Kita tambahkan contoh kita soal pilihan ganda. Add PG. Nah, ini tampilan ya. Nah, ini kan ada 30. Karena tadi sesuai di bank soalnya kita masukkan 30 soal. Nah, contoh di sini. Nah, Ibu Bapak bisa langsung mengetikkan soalnya apa ya. Jawabannya nanti di sini juga ada ya. Contoh mungkin Ibu Bapak udah mempersiapkan juga soalnya supaya lebih enak nanti kita gunakan fitur copy paste ya. Copy paste. Contoh saya buka soal di sini yang udah ada ya. Contoh ini soal Ibu Bapak yang buat. Nah, ini nomor 1, tinggal copy aja nomor satunya TRLC, pindah ke tampilan web CBT-nya. Nah, ini nomor 1 CTRL-V, maka akan langsung ya. Jadi nggak perlu capek ngetik lagi. Kemudian ini untuk option A. Option A juga kopas. Kalau nggak mau ngetik silahkan. Pilih jawaban A, pilih di sini paste. Ya. Kemudian yang B juga sama. Kopas. Pilih jawaban B. Nah, untuk pilihannya ini terserah Ibu, yang penting ini option 5 ini terisi semuanya ya. Ini yang C berarti kembali lagi. Nah, kemudian ke pilihan D. Copy, kemudian CTRL-V lagi. Terakhir jawaban opsi E, copy, masuk ke jawaban E. Nah, ini udah ya contoh soal nomor 1. Soalnya sudah ada, pilihan jawabannya pun udah terisi. Nah, kalau sudah terisi semuanya, di sini tinggal pilih kunci jawaban atau jawaban yang benar itu yang mana. Ini harus diisi ya. Kalau tidak diisi nanti tidak ada hasilnya. Contoh misalkan di sini kuncinya E ya, berarti misalkan pilih E ya. Kalau sudah berarti soal udah, jawaban udah, kunci jawaban sudah diisi. Nah, ini kita simpan. Nanti ada informasi soal berhasil disimpan.
Nah, kalau sudah boleh pindah ke nomor 2. Nah, pastikan ini berwarna hijau. Kalau tidak berwarna hijau, berarti itu tidak tersimpan. Kalau hijau misalkan nomor 1 klik lagi. Nah, berarti akan muncul ya yang tadi sudah dibuat. Nah, di sini saya contohkan lagi nomor yang kedua untuk mengisi soal yang ada gambarnya bagaimana. Misalkan di sini saya buka ini ya, yang ada gambarnya. Gimana caranya? Nah, sama misalkan di sini kita option jawabannya yang ada gambar. Nah, gimana kalau ada gambar? Nah, misalkan ini soal. Kita kopas ya. Masuk ke tampilan web lagi, paste. Nah, di sini pilihan jawaban A. Nah, kalau berupa gambar seperti ini, di sini pilih ya karena udah ada, mungkin udah disiapkan gambarnya. Sama CTRL-C ya atau copy, klik kanan copy gambar pada gambar, kembali ke tampilan web ya. Misalkan mau disimpan di pilihan jawaban A, bisa klik kanan atau langsung di ininya ya, keyboardnya CTRL V. Nah, maka nanti akan ada di sininya ya, akan terupload. Misalkan yang option yang lain yang B ya, CTRL-C. Kemudian di sini pilihan B kalau pakai mouse. Nah, ini ya, nggak bisa ya, nggak ada. Jadi langsung aja pakai keyboard ya, shortcut CTRL V ya, supaya lebih cepat juga. Yang C juga sama. Dan begitu juga untuk gambar yang lain, pilihan gambar yang lain. D, ini ada semuanya gambar ya. Copy, CTRL-C di sini CTRL-V. Terakhir yang E, ini CTRL-C dan CTRL-V juga. Nah, udah ya, udah terisi semuanya. Nah, tinggal kita isi pilihan jawabannya sama. Nah, di sini kunci jawabannya D. Nah, berarti kita pilih yang D. Nah, kalau sudah jangan sampai lupa, jangan langsung pindah ke nomor 3, tapi simpan terlebih dahulu. Jika disimpan, pastikan berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, coba bisa pindah ke nomor 3. Nah, Ibu Bapak tinggal teruskan sampai selesai ya, sampai nomor 30 ya. Karena mungkin cara-caranya sama. Kalau tadi kan yang pilihan opsi ya, opsi pilihan yang ada gambar. Gimana kalau soalnya berupa gambar? Nah, misalkan sama aja. Kita cari yang soalnya ada gambarnya. Nah, misalkan ini. Gambar di samping. Nah, di sini ya ada gambarnya. Bisa langsung semuanya, contoh semuanya bisa nggak nih? Coba semua, copy dan paste. Nah, ini nggak ke bawah ya gambarnya, jadi harus terpisah. Copy paste-nya terpisah. Ini baru teksnya. Nah, ini gambar. CTRL-C. Kemudian bisa di enter di sini ke bawah. CTRL-V. Nah, maka ada di bawah ini ya. Gambar di samping, atau mungkin bisa juga diganti redaksinya, keterangannya bukan di samping tapi di bawah kalau di bawah. Nah, kalau sudah sama ini ya, di sini ada opsinya harus diisi. Misalkan tadi kalau nggak kunci L ya, contoh ini misalkan kunci A, ini kunci B. Ini contoh untuk yang pertanyaannya ada gambar. Di sini kunci O. Ini kunci saja misalkan. Kalau sudah, misalkan pilihannya B, pilih B dan jangan lupa diklik simpan. Nah, ini 3 contoh soal ya yang sudah dibuat. Pastikan ketika klik simpan berhasil. Lanjut nomor 4. Nah, nanti sama Ibu Bapak lanjutkan nomor 4, 5, 6 dan seterusnya sampai nomor 30. Karena kalau memang dipraktekkan cukup lama videonya. Kemudian untuk lihat hasilnya gimana, ini bisa di close dulu, nanti bisa lihat. Nah, ini karena tadi kita baru 3 soal yang kita buat. Nah, ini ya, yang nomor 1 nggak ada gambar dan soal gambar nggak ada, pilihan gambar juga nggak ada. Yang nomor 2, nah ini berupa pertanyaan tapi pilihan opsinya gambar ya. Di sini juga ada keterangan kunci atau jawabannya yang D ya.
Dan nomor 3, soalnya berupa gambar tapi jawabannya berupa teks saja. Terus bisa nggak kalau misalkan jawabannya gambar, tulisannya jawaban gambar, pilihan opsinya gambar juga bisa, tinggal tadi di-upload saja. Nah, ini untuk pilihan ganda. Pastikan nanti lanjutin sama ibu bapak sampai nomor 30. Nah, saya contohkan untuk yang soal esai. Nah, soal esai di sini kan tadi RPG. Untuk mengisi soal esai, melengkapi, menambahkan yaitu ditambah add esai, jangan di RPG karena nanti nggak ada pilihannya. Karena tadi RPG udah ya, contohnya udah sampai selesai 30. Nah, ini contohkan add esai, klik aja. Nah, di sini ada 5. Kenapa 5 ya? Karena tadi di bank soal kita mencantumkan 5 ya. Nah, contoh kita esai, isikan esai. Sama lah, untuk lebih cepatnya boleh di Kopas ya. Gimana caranya, tekniknya ya, atau langsung diketik juga silahkan. Wah, ini kebetulan tidak ada pertanyaan esai, tapi contoh ya, contoh misalkan kesempatan. Ini kita Kopas, misalkan ini contohnya esai. Ini esai yang pertama, misalkan apalah. Kemudian disimpan dulu. Nah, kalau misalkan ingin gambar ya tadi tinggal dikopas aja gambarnya ke sini sama. Ya, caranya sama dengan yang di pilihan ganda. Nah, kalau udah lanjut nomor 2. Nah, contohnya ini berbeda supaya cepat. Contohnya di sini saya samakan. Nah, ini nomor 2 juga sama gini. Pastikan sudah berhasil disimpan, belum lanjut ke nomor berikutnya. Ini supaya lebih cepat aja. Karena hanya 5, saya praktekkan semuanya. Simpan. Nomor terakhir. Ini kalau copy paste ya, lebih cepat. Pastikan udah ada soalnya, atau mau langsung juga belum ada, nyari ngedadak silahkan. Nah, ini udah semuanya, tinggal di close, nanti ada hasilnya. Nah, ini pilihan ganda. Kenapa 3 ya? Karena tadi baru beres 3. Nah, ini untuk esai ya, contohnya karena 5 semua tadi udah diisi ya, jadi ada 5 soal. Nah, di sini kalau udah misalkan sampai nomor 30, esainya 5, berarti ibu bapak udah selesai atau berhasil untuk pembuatan soal di aplikasi CBT. Ini contohnya di kelas 10. Kalau di kelas 11 ya ibu dan bapak masuk ke halaman web kelas 11. Jangan ketukar. Kalau ketukar nanti pilihan mapelnya tidak akan muncul, tidak ada ya. Nah, di sini ya, kalau udah ini udah selesai. Kalau misalkan ibu bapak mengampu 2 mapel berarti bikin lagi ya, bikin lagi bank soal. Kalau lebih dari 1. Kalau 1 ya udah ibu bapak bikin aja 1 ya, disesuaikan dengan mapel yang diampu. Mungkin itu saja ibu bapak. Semoga video ini bisa membantu. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lewat Japri ya. Semoga membantu dan cukup jelas. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tata cara penguploadan atau pembuatan soal CBT ini. Cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.